sekolah yang bernama sekolah minggu. Ada ijazah sekolah minggu. Tidak ada kok. Mana Anda berdoa kami di sekolah atau di gereja? Yang Anda belajar pertama waktu masih kecil di gereja tuh dulu. Karena menjadi murid Yesus bukan cuma soal pendidikan, tapi juga pengajaran. Karena itu di teologi ada cabang ilmu dibagi. Jurusan Fakultas Teologi UKIP 1, Filsafat Agama 2, Pendidikan Agama Kristen. Karena membedakan pendidikan dan pengajaran. Itu masih ada sekarang itu, saudara. Tapi dulu kenapa kok ada dibagi? Ada dibagi apa? Sebenarnya mesti dibagi. Ada yang pendidik, ada yang pengajar. Nah, dari murid itu kalau paling pokok seorang murid kalau mau belajar pakai apa pertama? Indra mana mau pakai? Mana mau pakai kalau murid? Mana mau pakai? Paling pokok, tuh tangan, tuh kaki, tuh mulut, tuh mata, atau telinga. Nah, telinga. Cepat ya. Telinga kalau murid, telinga. Jadi karena semua bangsa muridku, murid. Berapa Tuhan Yesus murid? Berapa? Iya so. Coba bilang. SMA SMP. 1. Siapa hafal? Ya, Simon. Baru? Tus ini sama. Alista, murid Yesus. Ini, Alista dulu, berapa yang tahu? Murid Yesus. 12. Dia jadikan orang murid dan siapa yang sampai guru? Tuhan Yesus sampai guru. Siapa menempe guru di sekolah? Siapa guru di sekolah? Nah, itu formal. Jadi menjadi murid pasang telinga, jangan cerita, jangan banyak buka mulut. Kalau jadi murid mesti duduk manis, jangan korek-korek telinga. Kalau jadi murid pasang telinga supaya jadi pinter, ada isi otak, belajar jadi murid. Suka jadi padena. Suka jadi anak penurut, padena. Suka nama keto, padena. Suka nama marah, padena. Ini itu tugas pokok murid, padena. Karena guru sementara mengajar, dan saya sekarang berfungsi katakanlah sebagai guru untuk berkhotbah, untuk mengajar. Luar biasa, 194 tahun Injil masuk di tanah Minahasa. Panjang ya kalau kita mau buka sejarah. Dulu pernah lihat bule. Engkau pernah lihat bule di Peramuan? Nah, Putih, Kuciri, pernah lihat bule? Engkau mana ini? Siapa lebih tinggi yang boleh? Bule. Pernah lihat bule dalam arti mancanegara? Ada di sini bule Thailand, Kamboja, Bangkok, Thailand, Bangkok. No, bayangkan orang sendiri dia sudah menau masih beberapa ribu bule, dia tak kaki bule. Padahal sih biasa kalau bule itu, mana masih tak kaki dari bule itu. Maksudnya karena orang potongan lebih tinggi, orang peguli, beda di orang, toh. Beda di orang rupanya doi, masih tak kaki dari bule itu masih makan ini. Apalagi 200 tahun lalu. Angko PTT masih jemaah orang. Kundi bule datang kemari, mah berani bule dulu. Dorang di kursus di Belanda, dorang belajar di Belanda untuk menginjili, termasuk Lamas. Dia ini orang Swiss, bukan orang Jerman atau Belanda, kalau di Belanda. Kursus berbulan-bulan datang masuk di sini, di kemah, di pantai kora-kora, kono menginjili,
cuma 2 tahun kurang lebih dia menginjili di sana, mati karena malah rindu, malaria. Dulu belum ada obat kalau malaria, dia mati kotohori sampai habis. Dia setinggal di kampung, dia di rumah besar di sana. Abad itu, masa itu so maju sekali ke Swiss, itu apalagi Prancis, so maju sekali ke barat. Waduh setinggal dompet kemegahan, masuk di utang di sini, masuk di rawa, masuk ke orang-orang yang masih menyembah batu, dompet sembah batu, bohong. Mana opa dulunya sembah bohong, bukan opa ini, opa dulu dia sembah itu bohong dengan batu besar. Masih coba cerita dengan orang mati. Dulu bayangkan itu opa dulu baca cerita. Jadi Kristen, terima Injil. Termasuk orang yang namanya jemaat Gemim Eklesia Maka Bini yang berdiri tahun 1930 tanggal 31 Oktober. Dulu ini orang tuh saya petana kalau pembagian di Minasa. Nggak ada orang Samir, nggak ada orang Loloda, Maluku Utara. Nah, dulu di sini hampir 100 tahun lalu atau 100 tahun lalu malah lebih, ada orang Loloda. Orang apa? Dari Maluku Utara. Orang Kristen atau enggak? Nyanda. Orang nyanda Kristen. Orang tinggal di sini. Orang malah lebih dulu di sini. Jadi orang ini pendatang di sini. Angko PO bodel di Siau sana tahu, di Karangetan, di Manganitu. Dan ada di sini. Mana orang datang? Maka datang di sini, daerah Tembagau ke kemari. Ada 4 keluarga menetap di sini. Termasuk ada yang kampung di Hondatu. Datang di sini kok, orang mesti balik-balik di perahu. Dulu dia pakai perahu pergi gereja di Tembagau. Belum ada gereja di sini. Kono mulai bangun gereja. Tahun 30 dibaptis. Di sini kau bangun gereja. Terus berkembang, ada kunjungan pada pendeta, kau gereja ini dibangun. Luar biasa, gereja ini dibangun. Tahun 75, soalnya tuh surat sama orang, kau gereja ini kasih beranak untuk gereja di sana, di Kasawari. Tahun 75 itu, dia kasih beranak. Jadi Maranatha itu anak dari, walaupun belum nama eklesia. Nanti eklesia itu muncul tahun 89, bernama eklesia. Pemuda-pemuda yang sponsor. Jadi kalau jadi pemuda mesti jadi militan. Bikin nama, masa di sana sudah nama Immanuel Kongkorna, dengan nama eklesia. Itu dengan nama gereja. Di sini tahun 89, mana belum ada anak muda. Dia kira umur berapa? Tahun berapa? Belum ada. 89, sudah nama di gereja. Bicara semoga mainkan sudah aula, sudah kantor, sudah pastori, ambang pendeta. Ini karena penginjilan, ini karena tugas untuk menjadikan bangsa menjadi murid. Ini karena apa? Pengajaran. Ini karena apa? Orang-orang bule yang bawa ke Injil, termasuk di sekolah. Kalau SUAS itu DP spesial, tukang sol sepatu. Ini bule, tukang menjahit baju. Ada juga yang tukang bikin cucur, memain kue penginjil. Ini cucur ini kue penginjilan. Orang Belanda yang saya belajar kalau bikin cucur, karena itu omak atau bikin cucur. Paling cuma apa? Tengkrot goreng. Jadi orang kasih belajar, orang tulis, baca. Orang kasih belajar, orang pakai baju. Bayangkan aku cewek, orang pakai baju. Kemudian orang Papua sampai sekarang yang begitu. Jadi orang jadi beradab, jadi orang jadi gagah.
Karena itu pun sebenarnya sejarah Indonesia yang menjadi presiden pertama Bung Soekarno, Samratulangi, karena orang Belanda atau orang menjajah, orang bisa sekolah. Dan nanti rambutnya dia tahu berapa jumlah, itu Samratulangi berpandai sampai begitu. Sama di SSC Samratulangi. Kenapa rambut di kepala dia tahu berapa itu jumlah? Cuma dengan satu rumus tertentu. Karena itu mesti jadi murid. Bayangkan mau di SMP, ini SMP di sini nanti ada tahun 2004. 2004 atau 2007. SMP di sini ada tahun berapa? Ibu. 2007. Baru 18 tahun lalu ada SMP. Kau bayangkan mau nih kalau tiap hari dari sini pian Tambaba di sekolah SMP. Bayangkan. Dulu aneh begitu. Atau tinggal di sana ada cuma Sabtu sekolah. Dulu kan sekolah sampai Sabtu. Harus 9% semua ke sekolah jalan kaki. Dulu itu sekarang itu karena sudah kemajuan. Maka orang jadi sarjana. Di sini ada jadi kapten toh, sampai motif Pak Mantap yang sampai itu jadi di sekolah. Sampai kesaksian kan di sekolah oleh tiga jalan. Boleh. Pergumulan gereja kok saya berdiri di SMP. Pergumulan gereja dulu sebelum tahun 2007 saya berdiri SD. Karena kalau bodoh minta membaca kan anak tak pakai. Nyana mana perhitung. Mana mesti angka. Kuli pelabuhan. Kalau gak begini kok jadi kuli pelabuhan masyarakat mana. Oh Tuhan Yesus topi dosa. Kalau masuk begini kok cuma jadi apa? Preman di Sari Kelapa. Yang kan orang bagus-bagus. Jadi ajar mereka melakukan taufiq panawaya. Taufiq panawaya. Pernah lihat panawaya? Taufiq panawaya itu jahat. Kalau orang taufiq panawaya dia ke hati jahat. Masa dia pukul orang? Masa dia mau panah-panah? Manusia. Itu murid duduk, itu murid rapi. Ajar mereka melakukan, itu murid dengar supaya mengerti. Nyata kok ada orang bodoh. Sekarang semuanya korban karena kemajuan zaman. Tadi malam ini kita berpulang satu berempatan jam 12. Tuhan menjadi apa? Karena itu bulan minggu ini jam 8 malam anak-anak sudah ada di jalan. Bikin sama dengan syariat Islam. Bagus itu. Setuju. Jam 8 anak-anak sudah ada di jalan. Iya. Bukan cuma acara batas jam 10. Jam 8 anak-anak sudah ada di jalan. Kasihan orang ini. Mesti tegas. Dan gereja masih mempunyai dampak yang luas untuk hal ini. Jam 8 anak-anak sudah ada di jalan. Orang apa saya di jalan ini jam 10, 11, 12. Terutama paling banyak tuh SMP. Karena itu paling banyak hari ini SMP. 25 orang dari 60 berapa. Termasuk SMA kelas 4. Waktu itu murid nih. Ini sekarang bicara soal apa? Ajarlah mereka melakukan. Ini kok ada nama apa yang dibilang Great Commission. Kalau yang tadi adalah statement atau pernyataan kepada Guru telah diserahkan segala kuasa, maka ayat 9 dan 10 adalah Great Commission. Apa itu artinya? Great Commission ada apa? Ada satu dari nama Great Commission. Apa itu artinya? Sama jurusan bahasa. Great Commission apa? Amanat agung. Sulus kita untuk Great Commission. Dengan kita baru belajar tadi. Ajarlah mereka melakukan. Siapa yang belajar? Ajar itu adalah didaske, mengajar, diajar supaya dapat melakukan
tentang segala sesuatu, ajar tentang tahu. Kalau mau kuda pelembur, orang saya pas di waktu pagi saya ucapkan selamat. Kalau dapat yang orang yang lebih tua waktu dapat sekolah bilang selamat malam. Kalau tengah hari kan pulang sekolah waktu dapat yang mama dan papa sampai di rumah bilang selamat malam. Terus siang. Pintar ada tata krama. Saya rasa di sekolah juga bukan cuma mau kasih isi otak kok. Di sekolah kan bukan cuma mau isi otak. Sehingga secara psikomotorik, afektif, lengkap. Apa yang saya sebutkan tadi? Psikomotorik, afektif, dan kognitif. Bukan cuma ini. Bukan cuma pandai. Maka bagaimana dia psikomotorik ada tuh tahu bahwa hormat. Dia kasih hormat ke sana. Kita pertama masuk sini masih jauh, orang masuk ini, orang sudah selamat pagi bapak, bagus di kampung. Malah kalau masalah tahan, kalau menanya betul. Dong boleh, biar bapak di muka. Orang mana kan kalau orang pendeta malam bapak, selamat siang ibu. Begitu tuh anak atau murid, ada tata krama, ada sopan santun. Kalau orang begini bermain-main, apa harus ngomong begini, mau di sekolah lain sama lari sini. Boleh kalau semesta, karena mulai tahu tata krama, mesti tahu sopan santun. Bab kalau Diki dia baru kelar kuliah master. Master itu setelah A2. Majunya ibu bapak satu tempat, satu desa, satu kelurahan. Pertama, tingkat pendidikannya. Kalau banyak orang sekolah, maju di kampung. Walaupun di Luwu, kalian tahu, orang pernah survei di situ 674 yang sarjana. Ada SN, ada profesor, bahkan mana ada tukang terung gula executus sarjana. Yang menentukan pada pekerja apa, mendekati tentram, aman. Kita buktikan di sini. Tidak ada sarjana seorang lagi di sini dengan kuliah game, ada sarjana. Oh, tidak ada yang sarjana tuh. Maka karena lulus sekolah minggu. Maka karena dengar selalu pengajaran, maka karena mau terus menjadi murid. Jangan pernah rasa jadi guru versus sekalipun kita kadang-kadang menjadi pengajar, kata Kino, jadi pengajar. Dan orang kita kalau jadi pengajar karena merasa memang tidak ditentukan oleh pendidikan. Dan luar biasa, masih 90-an yang bagus sekali. Yang 10% itu yang bagus, 90% yang bagus sekali. Jangan sarjana. Memang tingkat pendidikan mempengaruhi majunya satu desa. Ingat, gereja berperan termasuk dari sini. Sehingga itu dong. Karena mengerti apa yang diajarkan. Kedua, majunya suatu kampung atau desa atau suatu lokasi dengan latar belakang pekerjaan. So biasa dari orang luar melayani, dari orang bule, dari orang tamu, jadi orang ini kampung yang terbuka. Jadi kalau ada orang datang, sahut, jamu sebagai tamu, dan itu luar biasa. Namun tetaplah diusahakan pendidikan. Dulu masih manual, masih tradisional. Dulu daerah udah berjalan ini muta bubare, cuma boleh berjalan kaki atau perahu kalau dia terbang begitu, cuma boleh jalan kaki. Mau pakai kuda bawa batu-batu, jadi cuma pakai perahu atau jalan kaki. Boleh kan ada yang jadi kapten karena sekolah, boleh kan ada yang jadi sarjana karena sekolah. Bayangkan kalau Diki ini kau punya sekolah, mama kau jadi preman, dia kemampuan mempunyai banyak orang. Pendeta Jumat ini memproduksi pendeta pertama, dia pendetanya.
orang selama. Dan kalau yang pernah melayani dan membaptis di sini tahun 80-an, tapi kampung sudah pendeta. Dan kalau maka pernah jadi sekretaris sinode begini, orang produksi satu pendeta. Maka orang sudah produksi 3 atau 2 sarjana teologi. Mau maju tuh? Karena itu ajaran, dan mohon permisi saya sampaikan untuk ajaran ini dalam pendidikan formal sekolah ini orang punya. Contoh juga di sekolah ya. Tapi kepala sekolah orang makan gini SD atau enggak? SMP bukan orang sini kepala sekolah. SD bukan orang sini kepala sekolah. TK bukan orang sini kepala sekolah. Jadi mesti maju. Mesti sekolah. Pendeta sohbat, denominasi kalau mau baca merubah masa depan mesti baik dari sekarang. Satu waktu kita interpretan tadi yang masih 80% sebagai pegawai, pulang dari sekolah, dia besok pulang, kau di rumahnya ada apa-apa, ada nasi kalau dipetus-tus karena memasak di api, kau ada ikan, apa kau bikin? Tela. PT daun pepaya taruh di dalam goreng nanya jadi lupa ramas di tampaknya kelapa kasih malam kau tahu kan pakai tangan kau sendiri tak pahit nyanda dan rica makanan sedap kalau orang-orang binasa orang sakit kalau ada rica orang lengkap bagaimana dia bicara dulu pendeta makan kami pulang sih gosok di lisu kau tahu lisu apa tuh rica situ kau makan. Kita ingat susah kalau sekolah. Kalau sekolah miskin, karena kebodohan itu dekat dengan kemiskinan. Cita-cita kalau saja jadi masalah dia harus cuma bawa ke masalah itu. Kalau boleh kita jadi captain, paling tidak ijazah 3. Iya tuh. Masa naik, siang jadi malam, malam jadi siang. Maka itu kehidupan yang cepat dapat berkat. Karena kami begini karena mama bawa tadi malam dan berjuang di laut. Dapat jajan dari sekolah. Dulu mereka jajan 5 perak. 5 perak ketolongan. Maka di situ kalau ada nasi kuning, ada es, dan jajan 5 perak itu mahal. Karena dia jajan berapa kalau di sekolah? 20.000, 30.000. Senang sekarang, soalnya muda. Kemajuan orang harus akui, membantu orang. Maka sekali lagi, kalau niatnya mau sekolah, mau jadi apa? Di pasar tua itu kita tahu. Dan dari dulu kota ini kan dikenal dengan kota prostitusi di Sulu. Iya toh. Bilang lorong upaya, bilang tenda biru. Yang kami ini ada di situ satu waktu. Jangan bodoh itu, mati itu, siksa itu, menderita itu karena mesti sekolah. Sekolah minggu tidak ada, sekolah minggu. Karena lulus, bilang mama kalau lulus kan cuma 400.000. Bikin ada tuh anak. Ya terus sudah ada penamatan kalau ini nanti ketua jemaat kita ada penamatan di TK mana kita. Mau berdoa kan? Saya orang hari-hari datang ke sekolah, lari, nyanyi, guru-guru berdiri, saya mengajar. Kok cuma mau lewat begitu dah? Karena orang mungkin ya, tidak ada itu penamatan kepala mau wisuda, TK mau wisuda tidak ada. Maka dia resmi dong. Karena orang ini beradab, bukan cuma soal itu, orang ini diajar. Orang boleh yang saya ajar orang pakai baju gagah masuk gereja. Orang boleh yang saya ajar orang pakai sepatu. Terlambat kalau Papua banyak orang yang pakai sepatu masuk gereja. Maka orang selengkap. Karena ada tukang soal sepatu yaitu swas di Lamongan. Mesti pakai sepatu masuk gereja. Kalau lewat dalam kelulusan ini formal. Romis dan Lipindang dinyatakan lulus sebagai TK Maranatha Eklesia Makamidi.
Kalau isi kuota cepat. Anak lulus mau berkorban, bodoh. Maka saya ini ibu guru ini sarjana teologi ini cuma 700.000 dia dapat. Sana ya. Dia mengajar lagi. Kenapa master? Dia dapat 700.000 mengajar. Malu. Bukan karena ada mau dibayar, karena mau menginjili, karena mau mengajar, karena mau memberi untuk kampung, untuk jemaat. Dorong ada. Bagi manusia yang anak-anak ini, dan mesti dari sekarang, sekali lagi membuka tabir masa depan di sekolah. Dan saya yang berdiri kasih kesaksian. Sekali lagi tapi mama 8 kakak adik 7 guru. Opak PKWalo putus habis. Opak petani udah habis semua. Kasih rumah tua, rumah kayu, rumah papan tua itu yang tersisa terakhir terbakar. Nggak ada apa-apa. Dorang rasa putus sejahtera. Apalagi sampai keturunan dalam lingkungan. Dorang cuma sampai PGSD, cuma sampai SMEA, cuma sampai SMA, dorang sarjana. Dan berubah. Bahkan kalau di kampung dianggap keluarga yang berhasil, bukan bersejarah. Harta itu gampang habis. Allah baru masuk minta sejual beli hubungan. Belum deh kalau dia dapat anak jualan ini habis. Tadi nanti kata jual tanah itu untuk sekolah, untuk manusia itu BSD kok boleh. Apalagi masuk pasaran. Tidak apa-apa apa-apa. Maka kalau dia semua sarjana, biar jual apal. Yang penting dia lulus. Ajarlah mereka melakukan, bukan cuma soal tahu baca, tahu hitung, tapi juga hidup mereka bagaimana punya hubungan dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan sesama. Bab jangan rusak mental. Sampai kerja orang tua, termasuk para guru, bukan cuma mengisi orang peburu dan orang kepala. Karena itu jangan bikin Allah. Orang memang sedikit waktu kalau ada kelebihan kembali di sekolah. Pakai sekolah mau bekerjasama dengan Allah supaya dua kepala sekolah ada satu zat. Kalau orang cabut untuk tenaga guru, jadi teman-teman. Alat tutup di sekolah, belasan juta tiap bulan, 130 juta tiap tahun, itu tujuh. Menjadi apa sampai anak? Ini boleh. Karena puji Tuhan, orang di kota ini ada sekolah. Nanti kalau anak SMP tahu dia mau jadi apa? Ya. Kawal orang tua. Karena itu saya minta para guru juga di samping mendidik dalam arti pendidikan formal, memberi mereka pengetahuan secara kognitif, tapi tolong belajar pada orang itu budi pekerti. Suruh pada orang masuk gereja supaya anak-anaknya yang SD lulus sekolah minggu. Dia jadi kuat. Jangan sama yang 32 anggota jemaat sudah pernah masuk gereja, masuk sekolah, masuk bapak, ibu. Karena dari kecil cuma tidak pernah masuk gereja. Karena tidak diajar dari dalam rumah. Karena tidak biasa. Ada dalam pergaulan begini. Cuma suka digelap-gelap, cuma suka sendiri, cuma suka dilain. Nah, dikucilkan dan terkucil karena apa? Diri sendiri yang tidak tahu bersosialisasi, yang tidak tahu bergaul, yang sudah mulai tidak lagi bertuhan. Karena itu dalam semangat api penginjilan, bahwa penginjilan itu tidak berdiri sendiri, ada pendidikannya, ada pengajarannya. Bahkan di bulan Agustus ada kesehatannya. Luar biasa untuk penginjil dulu lengkap Injil atau penginjilan, baru pengajaran atau pendidikan, sewa diri sekolah-sekolah baru habis itu kesehatan, sewa diri, itu pancaran kasih, nado, itu kalau orang diamuran, itu bedes dan kemohon, ada di minut, siloam di sonder, di Bitung sementara diupayakan, dan
Ini semua karena hasil dari kerja pengabaran Injil. Termasuk orang di sini nih. Sebab mimbar adalah pusat ibadah di mana ada firman. Maka pelayanan itu bukan cuma berpusat di mimbar. Termasuk di sekolah, termasuk dalam dunia pendidikan. Ini anak-anak ini mau jadi apa? Ini desa di jemaat ini mau jadi bagaimana? Atau kelurahan ini mau apa? Mau maju? Musisi naik yang perak. Range pendidikan rata-rata di sini tamatan kali rata-rata tamatan SMP, artinya SD ada sudah lulus malah sarjana, rata-rata SMP maju. Malah dia juga sekarang orang masih laku kasarnya. Yang penting dia kehidupan persekutuan kuat, maka jemaat ini semakin kuat. Terpujilah Tuhan yang akan terus menolong kita dalam pekerjaan pelayanan ini. Sekali lagi bahwa satu jemaat akan lebih maju kalau tingkat pendidikannya lebih tinggi. Lebih banyak yang lulus, lebih banyak yang sarjana. Orang di sini sekali lagi, sedangkan teman-teman dengan pendidikan tidak ada sarjana luar biasa. Dan ini berdampak dari pelayanan gereja yang kuat. Luar biasa dulu Pak Panjen Solam kan ketua jemaat, dulu jemaat pertama. Orang mati kalau mati melayani Tuhan dengan membawa rasul yang luar biasa. Luar biasa juga yang kemarin termasuk pendeta Rodonu, mungkin pendeta tidak pertama di sini. Dan pendeta-pendeta sebelumnya, tapi juga peran saudara-saudara di bidang pendidikan sebagai guru dan sebagai pimpinan sekolah. Kita membahas begini untuk pimpinan sekolah, bukan soal apa yang orang dapat, tapi apa yang orang kasih. Sebab yang orang dapat itu memang PH. Maka kita selalu berorientasi bahwa hidup ini bukan soal apa yang kita dapat, tapi apa yang kita kasih. Amin. Utama dulu. Ini kami bilang 3 kali 3 sudah mengisi berapa? Hah? Sudah? Oh, 99 plus 9 sudah? Ya? Hah? 891.
Tuhan Yesus, Guru Agung kami, karena kami adalah murid-Mu, sebagai pengikut yang selalu mendengar tentang apa kehendak, kami baru saja dididik dan diajar oleh firman, terutama bagi anak-anak kami ini, TK, SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa. Karena mereka mau untuk membuka tabir masa depannya melalui sekolah, melalui belajar dan belajar. Kami bersyukur di hari ulang tahun ke-194 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen ini, kami merayakannya di sini. Kami berharap bahwa Injil terus berkobar juga dalam dunia pendidikan, karena inilah yang dimaksud oleh para misionaris, tapi juga yang berdasar dan berakar pada Alkitab. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepada. Kami menyiapkan generasi emas Jemaat Unik Eklesia Makawidi. Kami menyiapkan anak-anak Tuhan yang harus menjadi murid. Kami mempersembahkan hidup anak-anak kami kepada-Mu. Karena itu pun diberkatilah mereka yang mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar. Dan kami bersyukur ada di antara mereka yang sudah lulus di TK, SD, kelas 6, SMP kelas 3, dan SMA SMK kelas 3. Bahkan hasil yang luar biasa karena 100% mereka lulus. Tapi biarlah mereka terus memelihara roh takut akan Tuhan sebagai kunci dari permulaan pengetahuan. Hikmat membimbing mereka supaya mereka mendengar suara Tuhan melalui suara orang tuanya, suara guru-gurunya, suara hamba-hamba-Mu yang melayani mereka. Biarlah mereka selalu belajar dan belajar, bukan saja secara akademis, tapi belajar tentang hidup, memiliki budi pekerti, memiliki moral, memiliki etika, sehingga mereka memiliki harga jual yang mahal. Kepada kami serahkan mereka, pun bagi para guru dan pihak sekolah, bahwa orientasi mengajar atau mendidik adalah pelayanan yang diemban oleh seorang percaya untuk memberitahu yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai guru, supaya mereka kiranya diberkati Tuhan. Dengan hikmat mereka dapat mengadministrasi dan dapat mengelola sekolah dengan baik. Karena itu pun hidup mereka terus dipersembahkan kepada-Mu. Diberkatilah para hamba-hamba-Mu ini, para pelayan khusus-Mu. Mereka dikhususkan Tuhan, karena Tuhan melihat hati yang melayani, hati yang menghamba, tapi yang mau terus menjadi murid. Kadang-kala Tuhan perankan untuk menjadi guru, untuk mengajar, untuk mendidik, untuk memberitakan firman, untuk mengembalakan, untuk menjaga kawan domba. Diberkatilah panitia 2RG tahun 2025. Kiranya mereka semakin berinisiatif, berinovatif, berkreasi dalam membawa banyak orang dalam perayaan tahun-tahun gereja. Diberkatilah main keyboard dan singers serta
Diberkatilah orang tua murid yang boleh terlibat. Ini kami datang kepada berdoa sambil merasa bersyukur dengan memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Untuk itu kita mengangkat pujian Ada Satu. Demikianlah ibadah kita di saat ini telah selesai atas perintah Tuhan. Nah, selanjutnya kami serahkan kepada penutup acara Bapak Penutup Yesus. Kita masuk pada cara yang berikut, yaitu ucapan terima kasih. Dan ucapan terima kasih akan disampaikan oleh Ketua Panitia Hari Raya Gereja tahun 2025 yang kami sebut dengan kasih Penatua Bapak Yosia Subeda. Waktu dan kesempatan diberikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan terima kasih. Maka terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Kepala Gereja dan Tuhan dunia telah menuntun perjalanan pelayanan gerejamu, termasuk penginjilan, UPI dan pendidikan Kristen 1184 tahun masuk di tanah Minas. Untuk itu atas nama BPJ bahkan panitia Hari Raya Gereja menyampaikan terima kasih yang pertama buat adik kita Tuhan yang saya sebut dengan kasih
pendeta Romi kita ingin istirahat kapasitasnya sebagai ketua pada pekerja majelis jemaat. Makasih yang kedua buat hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang hadir, bahkan penatua yang dari kolom 1 sampai kolom 15, penatua Ibra. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih buat satuan pendidikan, baik dari guru, dari bunda-bunda, PAUD, guru SD, SMP yang boleh hadir di saat ini. Kami aturkan terima kasih. Terima kasih pula buat WL Pemuda Dikit Alam Sensor SDA yang telah menuntut upaya yang telah melayani perjalanan ini. Juga terima kasih buat Ibu Bis Prokantor yang boleh mengambil bagian di kesempatan ini. Kami aturkan terima kasih. Terima kasih yang paling terakhir buat Bapak Ibu jamaah, anak-anak dari PAUD sampai mungkin ada perguruan tinggi yang boleh mengikuti ibadah HUT PI dan pendidikan Kristen 194 tahun berada di tanah dinas. Untuk itu atas nama kami dari BPMJ dan panitia dan rakyat Gerjali menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selalu. Dan yang terakhir, kita akan mendoakan kami dan doanya kami tutup yang terkasih Ibu Pendeta Diana Belengan Maderos. Disilakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus oleh karena penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Di dalamnya kami boleh ada lagi beribadah bersama dengan lembaga pendidikan dalam rangka hari ulang tahun Kabaran Injil dan Pendidikan Kristen ke-194. Terima kasih Tuhan, maka di saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Romi Stanley Indangin Sarjana Teologi yang sudah boleh menuntut pelayanan di siang hari ini. Diberkati hamba-Mu dengan hikmat, sehat, kuat, tetap menjadi bagian hidupnya bersama dengan istri, anak-anak, kehidupan keluarga Pendeta Indangin Karu ada dalam pemberkatan Tuhan. Bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan di siang hari ini diberkati. Pemuda Diki Arlando Sensor Master Teologi bersama dengan Prokantor pemain musik. Engkau berkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Biarlah Tuhan juga yang akan terus memperlengkapi mereka dengan hikmat, sehat, kuat, talenta yang Tuhan talentakan atas mereka senantiasa dipakai terus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ini kami semua Bapa yang hendak berpisah dari tempat ini, Tuhan jaga, lindungi kami sehingga kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Dan ini kami semua yang bersyukur dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.